Di Old Trafford, ada sebuah nyanyian yang udah lama banget nggak kedengeran. Tiba-tiba, bergema lagi. Nyanyian untuk satu nama, yang langsung bawa pertanyaan besar. Ini awal dari sesuatu yang baru, atau cuma gema dari masa lalu? It's Carrick, you know. Lirik simpel itu menggema di Santero Stadion, didedikasikan untuk Michael Carrick. Tapi ini bukan sembarang nyanyian loh. Ini adalah ledakan euforia setelah United melakukan sesuatu yang hampir mustahil, menaklukkan rival abadi mereka, Manchester City. Tapi, ini nih yang jadi pertanyaan besarnya. Jujur aja deh, siapa sih yang nyangka United bakal menang kan? Jadi, kemenangan ini tuh awal dari kebangkitan yang sesungguhnya di bawah Carrick? Atau jangan-jangan ini cuma kebetulan aja? Cuma ilusi sesaat? Nah, buat ngejawab pertanyaan itu, kita bakal bedah tuntas semuanya. Kita mulai dari kemenangan gokil itu sendiri. Terus kita mundur dikit buat lihat proses penunjukan Carrick. Habis itu, kita dalamin taktik yang katanya berhasil balikin DNA MU. Kita dengerin juga omongan pedas dari para legenda. Dan akhirnya, kita coba simpulkan bareng-bareng. Ini fajar baru atau cuma fata morgana? Oke, kita mulai dari awal ya. Gimana sih ceritanya Michael Carrick bisa jadi manajer interim? Ternyata prosesnya ini, wah, penuh drama dan nggak sesederhana yang kita bayangin. Jadi gini, prosesnya itu super kilat dan penuh lika-liku. Setelah Ruben Amorim pergi, manajemen langsung gerak cepat. Awalnya, ada dua nama kuat dari internal, Ole Gunnar Solskjaer dan Carrick. Sempat muncul juga nama legenda lain, Ruud van Nistelrooy, sebelum dia akhirnya milih timnas Belanda. Nah, puncaknya, setelah rapat sana-sini, manajemen akhirnya menjatuhkan pilihan pada satu nama, Michael Carrick. Terus kenapa harus Carrick? Nah, menurut laporan dari The Athletic nih, CEO Omar Berrada sama Direktur Jason Wilcox itu kagum banget sama antusiasmenya. Tapi dukungannya nggak cuma dari petinggi loh, para pemain juga solid di belakang dia. Dan yang paling krusial, ada bisikan dari sang maestro sendiri, Sir Alex Ferguson, yang katanya lebih merekomendasikan Carrick. Dukungan dari segala penjuru inilah yang jadi kuncinya. Begitu resmi ditunjuk, Carrick nggak buang waktu, langsung bangun tim di belakang layar. Dan nama-nama yang diajak, ini yang menarik. Ada Steve Holland. Ini bukan orang sembarangan loh, dia mantan asistennya Gareth Southgate yang bawa Inggris ke final Euro. Terus ada Jonathan Woodgate, dan yang bikin kaget Johnny Evans yang baru aja pensiun. Jadi ini perpaduan yang pas banget antara pengalaman top sama DNA klub yang kental. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Gimana caranya United bisa bikin Manchester City, sang juara bertahan, kelabakan. Cuma dengan waktu persiapan 3 hari loh, Carrick berhasil nyulap timnya dan bikin Pep Guardiola pusing 7 keliling. Disinilah kita bisa lihat kejeniusan taktiknya Carrick. Waktu dia di Middlesbrough, timnya itu wajib banget nguasain bola. Tapi pas lawan City, dia putar balik 180 derajat. United malah sengaja ngebiarin City pegang bola. Ini nunjukin kalau dia itu pelatih yang fleksibel banget, nggak kaku sama satu gaya main aja. Angka ini udah ngejelasin semuanya. Bayangin, United cuma pegang bola 32% di kandang sendiri. Kalau lihat statistik doang, ini kayaknya bakal kalah telak. Tapi justru, disinilah letak rencana jeniusnya Carrick. Biarin musuh pegang bola, terus jebak mereka. Dan rencana ini intinya adalah soal mengembalikan DNA United yang katanya udah lama hilang. Apaan sih itu? Gampangnya gaya main yang serba cepat, transisi cepat, operan vertikal ke depan, lari kencang. Udah bukan lagi main umpan-umpan lambat ke samping. Carrick seolah-olah ngebangkitin lagi identitas asli setan merah. Jadi, gimana cara kerjanya di lapangan? Gini. Pertama, mereka kunci mati Rodri, otaknya permainan City, dengan numpuk pemain di tengah. Kedua, duet Kobbie Mainoo sama Casemiro jadi tembok super kokoh. Ketiga, Lisandro Martinez dan Harry Maguire sukses bikin Erling Haaland nggak berkutik. Hasilnya apa? City jadi dipaksa nyerang dari sayap, lagi, dan lagi. Tapi ya gitu-gitu aja, nggak ada hasilnya. Dan hasilnya di lapangan, wah luar biasa. Waktu pertahanan mereka sekuat baja, serangan balik United malah setajam silet. Mereka bisa ngelepasin 11 tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran. Coba bandingin sama City yang dibikin frustrasi. Cuma bisa nembak sekali ke gawang dan gak punya peluang emas sama sekali. Strategi Carrick 100% berhasil. Tapi, meski menang dengan cara yang luar biasa, ternyata nggak semua orang seneng. Justru kritik paling pedas datangnya dari dalam, dari para legenda Manchester United sendiri. Roy Keane ya, seperti yang kita tahu, nggak pernah nahan-nahan kalau ngomong. Dia bilang penunjukan Carrick ini nunjukin kekacauan di klub, ngeritik rekam jejaknya yang masih ijo.
Kane bahkan nyerang secara personal, sampai nyebut-nyebut istri Carrick bakal ikut campur urusan tim. Wah, pedes banget. Gary Neville lebih kalem, tapi pesannya tetap sama. Menurut dia, Carrick itu ya harusnya cuma jadi pelatih interim aja. Dia bilang, banyak pelatih top lain di luar sana kayak Pochettino atau Tuchel yang harusnya jadi target utama United buat manajer permanen. Terus, gimana reaksi Carrick? Dia adem ayem aja. Dia bilang, omongan dari luar, termasuk dari para legenda, itu bukan tekanan buat dia. Fokusnya cuma satu, bawa United balik ke zona Eropa. Jelas banget, nggak mau keganggu sama suara-suara sumbang. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Dengan semua kemenangan dan kritik ini, kita ini lagi nonton awal dari era baru atau cuma ilusi sesaat? Carrick sendiri sadar banget, PR-nya masih banyak. Dia udah ngelis 3 tugas utama. Pertama, bangun konsistensi. Kemenangan lawan tim besar itu harus jadi kebiasaan, bukan cuma hoki sesekali. Kedua, tanamin filosofi yang jelas, yaitu DNA United itu harus mendarah daging. Dan yang ketiga, ya, ngebentuk skuad yang pas sama filosofi itu. Dan dia udah mulai ngerjain PR-nya loh. Katanya, Carrick berhasil yakinin manajemen buat nahan Harry Maguire yang mainnya emang gila-gilaan pas lawan City. Selain itu, ada rumor kalau United lagi coba minjem Ruben Neves. Nah ini menarik karena gaya main Neves ini Carrick banget. Seorang jenderal lapangan tengah yang bisa jadi kepanjangan tangan manajer di lapangan. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Carrick udah berhasil ngebawa balik identitas lama yang pernah sukses. Pertanyaannya sekarang, apakah ngebangkitin masa lalu itu cukup buat ngebangun tim juara di masa depan? Apakah ini jalan yang beneran bisa diandelin atau cuma perbaikan sementara? Cuma waktu yang bisa jawab.